Tes, tes. Tes. Tes, tes, tes. Tes, tes. Tes, tes. Halo? Tes. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang ada di belakang, mohon segera maju menempati tempat yang masih kosong. Yang masih berdiri monggo silakan, di depan masih banyak yang kosong. Insya Allah acara akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok jawabannya Cik Loyo? Durung sarapan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa sallama tasliman katsiran. Yang kami muliakan, yang kami hormati Bapak Fatkur Rahman Kamal LC MSI, Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang kami muliakan, kami hormati Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Di sini ada Pak Sabri, Pak Kis, dan bapak-bapak yang lain, ibu-ibu dari pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Gresik, saudara-saudara sekalian dari Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik yang kami muliakan, kami hormati, para asatidzah, Bapak Ibu, para tokoh masyarakat semuanya, jamaah pengajian Ahad pagi yang kami muliakan, yang kami hormati. Mari kita pada pagi yang indah ini kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa menggerakkan langkah, mengayunkan kaki menuju ke gedung dakwah Muhammadiyah Kabupaten Gresik yang kita banggakan ini, untuk bersama-sama bersilaturahim segenap keluarga besar Muhammadiyah Kabupaten Gresik ini. Sekaligus kita menimba ilmu, menambah wawasan keislaman kita, sehingga semakin hari semakin bertambah kualitas iman dan Islam kita. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat berkahnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin hingga yaumul kiamah, yang kelak pada hari kiamat nanti kita semuanya, lebih khusus kepada keluarga Muhammadiyah, karena Muhammadiyah itu artinya pengikut Nabi Muhammad, berarti kita umatnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, yang kami hormati, pada pagi hari ini ada beberapa susunan acara yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian yang ketiga sambutan, yang keempat yaitu mauidhah atau pencerahan atau pengajian yang nanti akan disampaikan oleh guru kita, ustadz kita, Bapak Kiai Haji Fatkur Rahman Kamal LC MSI, selaku pimpinan atau ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kemudian acara selanjutnya yang kelima yaitu nanti ada acara launching dari Majelis Ekonomi yang akan men-launching produk Biro Jasa Ibadah Haji dan Umroh, juga sekaligus menyongsong produk berupa air minum yang Siha kemarin sudah tidak sehat lagi. Maka hari ini nanti di launching ke depan supaya produk air minum itu menjadi produk yang sehat. Ya. Baiklah Bapak dan sekalian, kemudian acara yang terakhir yaitu penutup dan sekaligus ramah tamah atau sarapan pagi. Nah, bagi Bapak Ibu yang nanti ingin berobat atau ingin memeriksakan kesehatannya, silakan di sana. Tim dokter dari Rumah Sakit Muhammadiyah Kabupaten Gresik siap melayani jenengan semuanya. Baik Bapak sekalian, marilah acara pada pagi hari ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita ikuti bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhazir. Kepada beliau kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah.
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul Azim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Bapak Ibu, kita baru saja mendengarkan lantunan kalam ilahi dengan suara yang begitu merdu dan indah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelum menginjak acara selanjutnya, maka ada kabar gembira pada pagi hari ini. Kami mohon Mas Abi Amar untuk maju ke depan. Mas Abi Amar, monggo. Ustadz, nah, Bapak Ibu, ini monggo sini naik sini. Nah. Ini kader kita yang baru saja mengikuti lomba sebagai imam tingkat Provinsi Jawa Timur dan beliau mendapatkan juara pertama. Kita beri aplaus saudara kita. Terima kasih Mas Amar. Mudah-mudahan nanti akan muncul kader-kader yang lain, para imam-imam yang lain. Nah, nanti ibu-ibu bisa mendengarkan kalau ingin bagaimana suara beliau. Beliau adalah diantaranya salah satu imam di Masjid Kiai Haji Fakih Usman. Kalau ingin mendengarkan suara beliau, insya Allah beliau akan menjadi imam di sana. Terima kasih Mas. Nah, selamat kami sampaikan dan terima kasih juga sekaligus mewakili pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik. Kita mengutus 2 orang, beliau yang berhasil mendapatkan juara 1. Nah, baik Bapak dan sekalian, mari kita lanjutkan sambutan dari Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik, Bapak Kiai Badrus Soleh, kami haturkan. Monggo, Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Ustadz Fatur Rahman Kamal LC, Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang sudah rawuh pagi ini. Yang kami hormati jajaran pimpinan PDM Gresik, ada Ustadz Sabri Sekretaris PDM, ada Ustadz Kiswanto tadi Bendara PDM. Kemudian yang kami hormati jajaran pengurus pimpinan daerah Aisyah yang rawuh pagi hari ini. Dan tentu seluruh jamaah ibu dan bapak sekalian, jamaah pengajian Ahad pagi yang sudah hadir pagi hari ini. Syukur alhamdulillah Allah takdirkan kita bisa bertemu pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Ini nikmat pertama yang harus selalu kita syukuri, karena kalau tanpa itu tidak ada aktivitas yang bisa kita lakukan. Tanpa nikmat sehat nggak bisa jamaah, nggak bisa hadir di pengajian, nggak bisa beraktivitas dan sebagainya. Maka kita syukuri nikmat Allah dengan sehat ini. Yang kedua, kita syukur pada Allah, Allah takdirkan kita masih tetap dalam keadaan iman dan Islam. Yang ini satu-satunya bekal yang akan menyelamatkan kita di yaumul hisab nanti. Ibu bapak sekalian, biasanya yang hadir di panggung ini untuk mewakili Sohibul Hajah adalah Ustadz Anas. Makomnya Ustadz Anas ini sebetulnya. Tetapi beliau pagi ini ada kewajiban menyampaikan khutbah nikah di Masjid Ahmad Dahlan, sehingga izin tidak hadir dan menyampaikan salam kepada ibu sekalian. Yang kedua, ibu sekalian, pada pengajian pagi hari ini spesial kita mau tarhib Ramadan. Kita mau menyambut hadirnya bulan Mubarak, bulan Ramadan. Insya Allah Ahad depan itu persis malamnya kita akan memulai terawih pertama.
Jadi enaknya di Muhammadiyah nggak usah nunggu ru'yah, nggak usah nunggu pengumuman TV, sudah dipastikan sebulan yang lalu, bahkan setahun yang lalu sudah bisa dihitung. Karena Muhammadiyah menggunakan metode hisab, sehingga pasti insya Allah besok Ahad depan kita sudah sholat tarawih bersama dan memulai puasa di hari Seninnya. Begitu juga di 1 Syawalnya dan selanjutnya semuanya sudah dihitung oleh Majelis Tarjih, sehingga kita sudah bisa merencanakan dengan baik. Semoga kita semua bisa bergembira dengan datangnya Ramadan, Ibu Bapak sekalian. Kita sambut Ramadan ini dengan penuh gembira, penuh syukur. Meskipun beras naik, meskipun minyak naik, tidak membuat kita tidak bahagia. Kita harus bahagia dengan hadirnya Ramadan. Itu tanda syukur kita, tanda iman kita. Baik, itu sekalian. Yang kedua, insya Allah pagi hari ini Majelis Tabligh punya agenda double. Pagi ini pengajian Ahad pagi, nanti jam 9 pagi kita ada agenda silaturahim Mubaligh Muhammadiyah se-Kabupaten Gresik yang bertempat di Auditorium Universitas Muhammadiyah Gresik. Insya Allah mungkin pagi ini ada sebagian mubaligh dari beberapa PCM yang sudah hadir, alhamdulillah. Insya Allah nanti jam 9 kita bergeser ke UMG untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan silaturahim Mubaligh Muhammadiyah. Saya kira itu sambutan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nyun sewu sebentar Bapak sekalian. Tadi sudah disampaikan oleh MC Ustadz Sugeng bahwa nanti setelah acara pengajian kita mau ada launching dari Majelis Ekonomi, launching Biro Umroh dan produk air minum. Nah ini barangkali sedikit nanti sebelum nanti ada waktu memperkenalkan, mungkin kami mohon Ustadz Sabri ada sedikit yang mungkin mau disampaikan, kami silakan untuk kaitan dengan launching umroh itu. Kami silakan Ustadz Sabri. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, sebelum nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Majelis Ekonomi, jadi insya Allah nanti di akhir acara setelah kajian, mohon ibu-ibu, bapak-bapak tetap sambil menikmati hidangan kita mengikuti acara launching untuk Surya Amanah Tour and Travel. Jadi insya Allah PDM telah mempunyai biro umroh yang insya Allah pemberangkatan pertama ditargetkan bulan Agustus. Nah, umroh ini merupakan umroh plus-plus. Kenapa saya katakan plus-plus? Kalau biasanya umroh itu bermanfaat hanya bagi yang umroh, maka umroh yang ini yang plus pertama, setiap satu jamaah nantinya ada semacam fee atau ke cabangnya masing-masing, insya Allah sebesar 1,5 juta. Jadi kita sambil menghidupi cabang. Yang kedua, nanti untuk pembayarannya ibu-ibu, bapak-bapak akan melalui koperasi SAM. Nah di sana maka uang ibu, bapak-bapak yang ditabung selain nanti juga untuk biaya pemberangkatan ibu-ibu dan bapak-bapak, juga untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan modal. Ini yang saya katakan plus-plus. Jadi kalau ibu bapak-bapak nanti mengikuti umroh ini, insya Allah ada nilai ta'awun di samping nilai ibadah umroh itu sendiri. Maka pada hari ini juga akan disediakan voucher 1 juta bagi yang langsung mendaftar. Maka ini nanti seperti apa teknisnya akan dijelaskan oleh Majelis Ekonomi. Mohon untuk bisa bersabar mengikuti. Mungkin itu sebelum nanti saya diminta untuk turun, saya turun saja sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian tadi sambutan dari Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah yang disusul dengan Bapak Insinyur Sabri selaku Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah tentang
acara pagi hari ini yang sudah disusun. Diharapkan Bapak Ibu semua nanti setelah selesai kajian nanti jangan hengkang dulu dari tempat ini. Kita simak bersama. Mudah-mudahan kita semuanya saya doakan bisa menunaikan ibadah umroh. Amin ya rabbal alamin. Semuanya ingin Bu nggih? Pak nggih? Nah, saya doakan mudah-mudahan suatu saat jenengan bisa melaksanakan ibadah umroh maupun haji. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ini ada titipan yang perlu saya sampaikan. Tadi adik-adik kita yang pakaian seragam HW itu adalah para siswa-siswi SMP Muhammadiyah 4 Giri. SMP Muhammadiyah 4 Giri Kebomas. Dengan sikap yang santun, lemah lembut, menerima kehadiran Bapak dan semuanya. Dan insya Allah nanti juga akan memberikan layanan kepada Bapak dan semuanya. Oleh karena itu, ya, kalau jenengan punya putra yang kelas 6 bisa didaftarkan di SMP Muhammadiyah 4 Giri. Sekarang masih ada kuota 1 kelas lagi. Maka jangan sampai ketinggalan, silakan berduyun-duyun untuk mendaftarkan di SMP Muhammadiyah 4 Giri. Demikian, terima kasih dan mari kita ikuti bersama kajian pagi hari ini. Masya Allah. Nah, ternyata ini Mas Hoki kami persilakan. Nah, ini saya ketinggalan infonya. Ini Mas Hoki ini alhamdulillah Mas Hoki ini juga sebagai juara 3, berarti terbaik ketiga di Jawa Timur. Beliau sehari-hari sebagai Ustadz di SD Muhammadiyah Giri. Tepuk tangan untuk Giri. Sekali lagi terima kasih dan selamat. Dan beliau setiap hari juga sebagai imam rawatib di Masjid At-Taqwa PPS, Pondok Permata Suci. Selamat untuk keluarga masyarakat Ranting Suci yang memiliki imam yang hebat. Bapak kita, Ustadz kita, Mas Hoki. Kalau ingin mendengarkan suaranya, insya Allah Ibu akan seakan-akan mendengarkan suasana di kota Mekah. Beliau itu sangat mirip dengan Ustadz Abdurrahman Sudes, gitu ya. Luar biasa. Oleh karena itu kita beri aplaus sekali lagi untuk kader-kader kita semuanya. Terima kasih. Bapak Ibu, mari kita dengarkan. Monggo Mas matur suwun. Selamat juga. Mari kita ikuti bersama kajian pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh kiai kita, ustadz kita, guru kita, Bapak Fathurrahman Kamal LC MSI yang dulu insya Allah pernah kesini Pak ya, di tempat ini. Kalau misalnya di sana tuh ya, di tempat ini. Jadi ini insya Allah untuk kesekian kalinya beliau berada di sini. Terima kasih Bapak, waktu dan tempat kami haturkan. Monggo kita beri aplaus kepada beliau sekali lagi. Nah, semangat dong. Nah, terima kasih. Monggo, Yai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa aslaha zata bainina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Walhamdulillah alladzi syara'a lana as-siyam liyakuna lana junnatan minan niran fa arsyadana qailan a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qaidid du'atil mukhlisina ilallah al-mab'uts rahmatan lil alamin basyiran wa nazira nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ala ashabihi wa ala man sara min ummatihi wastaqama ala tariqihi wattiba'i sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Yang saya hormati rekan-rekan pimpinan daerah Muhammadiyah Gresik, hadir membersamai kita Pak Sekda nih, Pak Sabri bersama Bendahara Pak Kiswanto, dan biasanya rekan-rekan pimpinan yang lain. Ini waktunya menggembala umat. Riayatul ummah. Ustadz Toha, Ketua PDM kita, juga sedang menunaikan amanah beliau, dan para asatiz, para kiai kita yang lain. Yang saya muliakan para ibunda dari pimpinan daerah Aisyah di Kabupaten Gresik, wabil khusus ya, Ketua Majelis Tabligh PDM Ustadz Badrus Soleh. Sudah Badr Soleh lagi. Jadi rembulan yang begitu indah memberikan cahaya bagi umat dan bangsa ini. Jujur saya sangat berbahagia ya. Hari ini terkhusus tadi ya diumumkan ada anak-anak kita, sahabat kita. Ini Mas Oki ya, sama Mas Amar Haikal. Saya tadi begitu melihat wajah beliau, saya teringat saya pernah jadi makmum beliau dulu waktu subuh. Jadi waktu sebelum saya hadir di tempat ini pada tahun yang lalu, Ustadz Toha kalau nggak salah sama Mas siapa, Aminullah apa Amanullah, lupa saya. Saya diajak sholat subuh dan saya yakin beliau ini imamnya. Kalau yang akhuna yang satu tadi Al-Qari, Mas Oki ya, itu kayaknya memang saya harus sholat jemaah di belakang beliau. Jadi selama ada ahli Quran di Muhammadiyah, saya sangat yakin Muhammadiyah ini akan diabadikan oleh Allah. Jadi tidak usah risau, siapapun pemimpin Muhammadiyah, siapapun pemimpin di Indonesia ini,
selama 2 syarat. 1, para ilmuwan tidak mengkhianati kebenaran. Syarat kedua, selama para ulama ahli Quran tidak hubbud dunia. Nah, kalau para ulama, ya yang saya maksud ya Muhammadiyah. Jadi saya ingatkan pesan Imam Ghazali, inna fasadar ra'iyah bi fasadis salatin wa inna fasadas salatin bi fasadil ulama wa inna fasadal ulama bi amrain hubbul mal wal jah. Rusaknya masyarakat, rakyat itu karena rusaknya para pemimpin. Rusaknya para pemimpin itu karena rusaknya para ulama. Bukan oligarki, Pak. Bukan oligarki, bukan tokoh politik. Tapi rusaknya para ulama. Rusaknya para ulama hanya 2 sebab, nggak ada sebab yang ketiga. 1, cinta harta. 2, cinta kedudukan. Nah, jadi kalau saya mendoakan para ulama kita di Muhammadiyah ini khususnya, marilah kita berkeyakinan bahwa berjuang di Muhammadiyah itu thoriquna ilal jannah, jalan kita menuju surga. Tidak harus jadi presiden, ya bisa Badrus Soleh ya, nanti habis jadi ketua tablik ingin jadi bupati gitu. Gimana Ustaz? Al-Imam Asy-Syadzili ini seorang tokoh sufi. Di antara lantunan doa beliau yang bagi saya sangat indah, ini kaitannya dengan keyakinan. Ketika beliau bermunajat, ya, beliau mengatakan Allahumma innaka hadirun ladayya nazirun ilayya qadirun alayya farzuqni unsan bik wa haibatan mink wa qawwi fika yaqini. Ada beberapa bait, ini yang saya baca satu aja. Ya Allah, saat ini kata beliau, Engkau hadir dengan segala kasih sayangmu di tengah-tengah kami. Jadi hadir, Allah pun hadir bersama kita. Tapi tentu ma'iyah yang dimaksud kebersamaan itu birahmatihi wa fadlihi wa ni'matihi. Kebersamaan yang konkret dalam bentuk nikmat, karunia, rahmat dan seterusnya. Nazirun ilayya, Engkau menatapku ya Allah. Qadirun alayya, Engkau kuasa atas hidup dan atas diriku ya Allah. Farzuqni unsan bik, berikan aku rizki berupa rasa rindu mesra ketika bersamamu ya Allah. Wahaibatan mink, beri aku rasa takut kepada zat kuasamu ya Allah. Wa qawwi fika yaqini, dan selalu ya Allah aku mohon agar keyakinanku terhadap zatmu ya Allah itu semakin kuat. Nah, manusia sekarang banyak yang keyakinannya kepada Allah itu lemah. Iya kan? Orang ingin jadi pemimpin, menghalalkan segala cara.
Padahal kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amanah itu bisa menjadi kehinaan di dunia dan siksa yang teramat berat di akhirat. Tapi orang berbondong-bondong. Nah, saya berharap dan kita berdoa, khususnya para pimpinan dan kita sebagai warga Muhammadiyah ini memiliki keyakinan yang teguh. Teguh Pak, ini gak mudah Pak. As-siqatu billah, trust in Allah, percaya kepada Allah, itu gak mudah. Seolah-olah Muhammadiyah ini kalau tidak hiruk pikuk politik gak hidup gitu. Lalu kemudian para pengurusnya itu sibuk berlucu-lucu dalam urusan politik, lebih lucu daripada para politisi. Kan mending jadi komeng sekalian. Komeng loh Pak, kita rak ngapusi, fotonya lucu, dapatan suaranya lebih daripada partai politik. Jadi kalau pimpinan Muhammadiyah agak kurang yakin dengan jalan perjuangan ini, saya kira lebih baik berguru kepada Mas Komeng itu. Ya tablik fungsinya kayak begini Pak. Ya saya nggak peduli Bapak menerima atau tidak, yang penting tugas saya balighu anni walau ayat. Satu ayat Al-Quran yang kita sampaikan, satu matan ideologi gerakan kita sampaikan. Wa ma 'alaika illal balaghul mubin. Gitu. Nah, saya berharap majelis tabligh istiqamah di jalan ini. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'an. Ini jalanku yang lurus. Ini diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini jalanku. Apa visinya? Ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Tujuan pokok, tupoksinya, ya, tugas apa itu? Pokok dan fungsi hidupnya itu mengajak manusia kepada Tuhan Allah, jauh di situ. Dan mengajaknya itu di atas jalan yang terang benderang. Taraktukum 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha. Hamparan kehidupan yang ditinggalkan oleh Rasulullah kepada kita itu putih bening dan suci. Malamnya persis seperti siang harinya. La yazighu anha illa halik. Tidak akan tersesat dari jalan yang lurus ini kecuali orang yang memang memilih jalan ke apa? Ya, ke halik itu kebinasaan untuk dirinya. Jadi ibu bapak sekalian, Kiai Dahlan itu bergerak dari Quran. Taharraka minal Quran wa bil Quran wa ilal Quran. Beliau bergerak dari Quran, dengan Quran dan menuju Quran, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka yang mendapatkan jaminan untuk abadi dan kekal Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan az-zikr, salah satu nama Al-Quran. Dan kami pula yang menjamin, dan kami pula yang menjaganya, kata Allah. Ya. Jadi apa maknanya? Selama kita dan Muhammadiyah kita ada kader-kader kita yang menjaga Al-Quran, percayalah panjenengan, Allah yang menjaga Muhammadiyah ini, bukan presiden.
bukan gubernur, bukan bupati. Kita menghormati jabatan mereka. Kita taat kepada mereka selama mereka berada di atas koridor ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kita hormati. Tetapi jangan pernah mempasrahkan, ya kan, perjuangan kita, kehidupan kita kepada manusia. Ya. Maka juga doanya daripada Imam Az-Ghazali, Allahumma bika tasamtu, ya Allah, dengan Engkau aku berpegang teguh dalam hidupku. Fa aslih li fi dini wa dunyaya ahli wa mali, maka perbaikilah kehidupan dunia, akhiratku, agamaku, keluargaku, cucu keturunanku. Ya kan? Wa 'alaika tawakkaltu farzuqni ma yakfini, dan hanya kepadamu ya Allah aku mempasrahkan hidup ini, maka berikan aku rizki yang cukup, yang cukup. Rizki yang cukup itu belum tentu cukup untuk nyogok money politik di Pilpres. Ya kan? Kalau nyogok Pilpres, wes nggak habis-habisnya Pak. Sampai 2 Gunung Rinjani emas milik para politisi itu nggak akan cukup, kata Rasulullah. Kapan dicukupkan? Besok kalau sudah masuk tanah, mulutnya penuh dengan tanah. Nah, baru selesai mereka berbicara tentang bansos dan lain-lain itu. Jadi farzuqni ma yakfini, berikan aku rizki yang cukup. Rizki itu cukup, Bu. Jangan pernah berharap rizki itu berlebih. Yang disempurnakan itu hanya agama, al-yauma akmaltu lakum. Tapi untuk nikmat itu wa atmamtu alaikum ni'mati. Nikmatnya dicukupkan. Maka doa Imam Syadzili berikutnya apa? Allahumma raddini biqada'ik, ya Allah, buat aku ini ridha, jiwaku ini rela dengan segala ketetapanmu. Wa qanni'ni bi'ataik, buat apa batinku ini puas dengan segala pemberianmu. Berapapun pemberian itu dari Allah, apapun pemberian itu dari Allah. Wa bika luztu fanajjini min kulli ma yu'zini, dan hanya kepadamu ya Allah aku sandarkan pertolongan di hidupku, maka selamatkan aku dari segala yang menyakiti hidupku. Itu doanya indah sekali. Makanya saya katakan, kalau kita ingin Muhammadiyah ini dijaga oleh Allah, jaga Al-Quran. Walaupun kita punya sekian ratus kampus, sekian puluh rumah sakit, sekian ribu panti asuhan, ratusan ribu sekolah, kalau Quran tidak dihidupkan, tidak ada alasan bagi Allah untuk menjaga Muhammadiyah. Iya kan? Nah, jadi saya senang. Jadi sekalian aja saya minta ini Mas Oki sama Amar, nanti kapan-kapan slow saya minta ke Jogja. Ya paling enggak ke Jogja. Sayang ya, soalnya siang nanti Ustadz Adi Hidayat kemarin aslinya telepon juga ke saya. Beliau ada di Gresik. Cuman kemungkinan jaraknya agak jauh, kata Ustadz Badrus Soleh. Antum sudah selesai sekolahnya? Iya Mas antum dua-duanya lah. Mas Oki udah, S1 udah. Tatakalam bil Arabiyyah? La nuridu katsiran.
Ahmad? Masih apa? Di apa S1? Mada darus? Mada tadrus? Ngambil apa Ustaz? Wah, pas sekali. Wa hafidun lil Quran. Allah ya karim. Wa anta oke. Tahfadz lil Quran. Alhamdulillah. Coba Bu, siapa yang nggak seneng ganteng-ganteng 30 juz juara provinsi, mau nyari apa jenengan Bu? Coba. Wah, saya tuh wallahi saya bilang demi Allah saya nggak basa-basi ya Bu. Ya Allah, tampan-tampan, muda, sehat, 30 juz juara Al-Quran. Ini pantas kita itu iri Pak, dalam bahasa yang positif, jujur. Jadi Mas Ammar sama Oki, kita kan mulai periode ini bikin Muhammadiyah Quranic Youth. Jadi ada grup para penghafal Quran di Muhammadiyah. Yang sekarang ini mereka sedang memproduksi memang 30 juz dan seterusnya itu. Kemarin kita adakan Quranic Camp, camping Al-Quran. Qadarullah saya baru sadar sekarang, baru tahu sekarang. Jadi ke depan saya kira ya mohon izin Ustadz Badrus Soleh gitu, anak-anak kita seperti ini harus difasilitasi Ustaz. Walaupun sudah S1 saya kira minimal pergilah sekolah di negerinya para nabi itu. Mas Oki, prodinya apa Mas Oki? Dan tidak ada maaf tarbiyah lagi kan. Terus Mas Ammar tadi saya dengar Al-Quran, kan pas banget. Baik, mungkin yang pokok nanti saya dapat kontaknya dulu, karena kami ada program sama Ustadz Adi Hidayat untuk studi para kader. Sekarang 27 hafid kita dari Muhammadiyah itu sedang sekolah di Asmaria University di Libya. Itu Ustadz Adi itu jalurnya. Seharusnya 30, cuman 3 mengundurkan diri karena ingin ke Madinah, yang berangkat 27, dan itu total free. Tiket semuanya dibiayai, dan kalau prestasi mereka bagus itu S1, S2 sampai S3. Maka tadi spontan saya ingat Ustadz Adi Hidayat. Nanti biar nanti antum connect sama saya, dan kita juga punya inkubasi kader Ustadz. Tapi kami mohon maaf ya, kita memang fokus untuk belajar agama Bu. Karena kalau ke Eropa, ke Amerika, Australia itu udah banyak kampus-kampus yang membiayai. Yang kayak begini nih yang nggak banyak peduli itu. Maka Majelis Tabligh mencoba kita tahun ini. Nasallallahu khair, kita mohon kebaikan kepada Allah. Nah, jadi ini aja senang Bu. Aku ya, saya pribadi ngerasa senang banget gitu ya. Bagaimana mungkin kemudian kalau kita membaca ya, walaupun tidak semuanya tentu. Saya ingin sampaikan Siyamu Ramadan. Manusia itu Bu, hakikat asal kita ini bukan makhluk materi. Aslinya kita itu adalah makhluk rohani. Maka kita dulu pernah tinggal di surga. Jadi besok kalau ada pengecekan di catatan sipil misalnya di akhirat, maka KTP pertama kita itu Ahlul Jannah. Coba, kita ini surga, kita ini makhluk surgawi. Maka sering saya ceritakan persoalan manusia yang paling besar, dan itu dialami oleh Nabiullah alaihissalam, Adam alaihissalam. Itu muskilatul batn, persoalan perut. Bapak Ibu mau bicara persaingan politik, persaingan bisnis, persaingan jabatan, persaingan kedudukan,
persoalannya itu di perut. Ya kan? Maka ketika semua kenikmatan surga yang begitu dahsyat, yang tidak pernah ditatap oleh mata, dipikirkan oleh akal kita, tidak pernah itu. Mala ainun ra'at wala uzunun samiat. Mendengarkannya saja mungkin sulit bagi kita. Allah hanya minta satu kepada Nabiullah Adam, wala taqraba hadhihi syajarah. Ya kan? Baik. Di situ ada keterlibatan setan memang. Ya kan? Setan bilang, fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Dengan kekuasaanmu, keagunganmu ya Allah, aku akan sesatkan semua hambamu. Itu ada dalam Al-Quran. Tapi ingat, di dalam hadis kudusi, ketika setan mengatakan, fa bi'izzatika wa jalalika la'udillannahum, dengan kekuasaan keagungan ya Allah aku akan sesatkan mereka anak Adam ini. Tapi Allah juga mengatakan di dalam hadis kudusi, wa bi'izzati wa jalali la'aghfiranna lahum, dengan kekuasaanku, dengan keagunganku, aku akan ampuni segala kesesatan yang pernah mereka lakukan. Itu Allah. Artinya kita balance gitu loh, tinggal pilihan. Betul, ada setan di situ. Ya kan? Yang saat ini setan politik lebih dahsyat daripada iblis. Saya ngomong kayak gini, Bu, karena merusak mentalitas bangsa kita. Merusak cara berpikir bangsa. Merusak cara merasa bangsa kita. Iya kan? Jadi persoalannya itu, dan Adam tidak kuasa kan. Dan orang, Bu, mohon maaf saya sebut, kalau syahwat batin ini tidak terkendalikan, rentetan berikutnya apa? Syahwat aurat. Fabadat lahuma sawatu. Mesti orang yang perutnya tidak terjaga itu biasanya membuka aurat, itu paket lanjutan. Aurat dalam segala makna, ya kan? Aurat sosial politik, aurat ekonomi, aurat macam-macam. Bukan hanya aurat fisik. Wajar kalau Nabi mengatakan sesuatu yang tumbuh berkembang dari api yang masuk dalam asupan mulut kita berupa benda cair atau benda padat, ya kan? Atau juga angin kayak asap rokok itu, darah. Fannaru aula, neraka itu lebih pantas. Maka Adam alaihissalam diturunkan dari surga. Nah, kalau sudah diturunkan dari surga, ya kan? Tapi ingat, Adam alaihissalam diturunkan dari surga, ya kan? Tapi beliau diajarkan bagaimana cara bertaubat kepada Allah. Nah, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat fataba alaihi. Kalimat yang dimaksud itu adalah Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi betul kata para ulama kita, orang yang biasa merasa kezaliman atas diri dia sungguh terjadi di dunia, maka bukan doa basa-basi. Ya Allah, saya sebagai suami sangat zalim kepada istri. Ya Allah, saya sebagai istri juga zalim kepada suami. Ya Allah, saya sebagai ayah dan ibu zalim kepada anak-anak kami. Kami durhaka kepada anak-anak kami. Kalau ini kita ucapkan, Bu, besok di akhirat ringan siksa kita itu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Nah, ketika Adam alaihissalam diturunkan di muka bumi, jadi syahwat perut, rentetannya adalah syahwat aurat itu, ya kan? Maka rentetan berikutnya apa? Permusuhan.
Jadi kulna habitu, ya kan, ba'dukum li ba'din adu. Itu rentetannya itu. Nah sekarang lihat saja Indonesia kita ini, dari perut melahirkan berbagai macam ketimpangan sosial politik. Sosial politik kita ini timpang, biasanya nanti sistem budaya kita pun juga rusak. Saya ketemu dengan Mas siapa nih, Pak Abu Bakar ya, wali kota Kediri. Ustadz, dia bilang, saya sebagai muslim jadi bupati 2 periode, mudah sekali beliau. Saya bisa membuat regulasi bagaimana mengatur warga saya agar mereka tidak terjebak pada seks bebas. Diatur, dibikin regulasi perda. Tapi satu Pak Ustadz, saya tidak bisa ngatur seks online. Iya kan? Coba lihat sekarang perkawinan sesama jenis, ya kan? Mesti larinya begitu. Tiba-tiba KUA kita yang sudah sedemikian lama dan sejarahnya untuk umat Islam, ada aja pikiran aneh-aneh. Nanti peresmian perkawinan orang non-muslim juga di situ. Ini apa maunya itu? Nanti lama-lama pengadilan agama itu nanti disiapkan lagi hakim-hakim non-muslim. Apa enggak rusak Indonesia itu? Loh, saya ngomong gini karena gereja pun enggak mau, Bu. Gereja juga menolak. Coba lihat. Nah itu biasanya itu tadi. Kerusakan itu terus. Ujungnya apa? Pertikaian, disintegrasi. Jadi harusnya kita muhasabah. Maka Adam alaihissalam ketika beliau turun dengan fakta-fakta kehidupan kayak begitu, beliau rindu. Betapa rindunya Adam alaihissalam tentang kehidupan rohaniyah yang ada di surga. Maka beliau berdoa kepada Allah agar didirikan buatnya itu satu tempat ritual bertawaf seperti tawafnya para malaikat di Baitul Ma'mur. Maka diciptakan oleh Allah. Yang menciptakan Ka'bah pertama bukan manusia dan bukan Adam alaihissalam. Ya. Inna awwala baitin wudi'a linnas lallati bi Bakkah. Diletakkan. Maka para ulama kita mengatakan, siapa yang menciptakan Ka'bah pertama kali? Tidak ada GPS, nggak ada Google Map. Tapi persis letaknya secara geografis di tengah-tengah perut bumi, di pertengahan. Mau diukur dari manapun hasilnya sama. Itu karena Allah yang meletakkan sebagaimana tepatnya arah kiblat di Madinah. Kita di Madinah sholat menghadap ke selatan, tidak ada GPS, tidak ada kompas, tapi akurat. Mengapa? Karena Rasulullah SAW dibimbing oleh Jibril alaihissalam. Jadi Bapak Ibu mau kemana? Ini pelajaran. Ibu bapak ngerti Bu Susi kan? Susi Pujiastuti. Mohon maaf kalau Anda lihat, bukan seorang tampilan yang sangat religius. Yang pasti beliau ahli hisab, ahli ududiyun, al-mazhab al-ududi gitu. Bahkan ada tato beliau. Doakan besok Agustus beliau akan menikahkan putrinya dengan seorang pemuda dari Perancis. Apa yang beliau minta? You masuk Islam. Dan bersama dengan calon mantunya Bu Susi ada 6 orang yang akan masuk Islam. Setelah saya doa, di antaranya doa yang saya bacakan, doa yang saya sampaikan tadi, beliau tertarik bicara dengan saya dan beliau mengatakan, Pak Ustadz, tugas saya hanya menjaga agama anak-anak saya. Coba, seorang Bu Susi. Kedua, beliau bilang sama saya, apalagi yang saya mau cari Pak Ustadz? Saya ingin kembali kepada Allah dengan cara yang benar. Bu Susi.
Makanya zaman beliau itu nggak enteng, tenggelamkan. Karena ada akidah. Nah, oligarki nggak suka dengan yang kayak begitu-gitu tuh. Bu Susi loh, Bu, masih berpikir hari ini orang tampilannya bukan nyai, bukan ustazah, bukan agamawan. Beliau punya sekian puluh pesawat, satunya dibakar oleh OPM di Papua. Itu bilang sama saya mau cari apa lagi Pak Ustadz kecuali saya bisa kembali kepada Allah dengan cara yang baik. Bu Susi loh, nggak pernah ikut taklim di sini, nggak pernah ikut Baitul Arqam. Coba lihat. Saya berpikir, orang Bu, kalau capaiannya sudah tinggi itu, maka fa'aina tazhabun, sampean mau kemana? Emang setelah jadi presiden lalu kekal abadi? Enggak, Firaun aja mati kok. Firaun mati, sampean kan nggak mungkin jadi Firaun. Ini saya sebut karena ini kesyirikan yang luar biasa akhir-akhir ini, kesyirikan politik, Bu. Asyirkus siasi. Banyak orang Muhammadiyah itu gagal fokus selama masa kampanye ini. Udah, kita banyak taubat aja habis Ustaz Badrus Soleh. Udah, PDM nanti bikinlah tuh sholat taubat. Lah siapa lagi ngingatkan Ustaz? Aku nggak peduli, saya bukan orang politik. Nggak peduli ya. Karena sekarang ini itu tadi yang saya khawatirkan tuh muncul mental. Kalau nggak punya jabatan kayak nggak bisa berjuang itu loh Bu. Daripada kayak begitu, mohon maaf loh Bu, demi Allah, lebih baik jenengan membesarkan ini nih. Apa tadinya namanya? Surya, Amanah, Tour and Travel, lebih terhormat. Lebih terhormat. Dagang udah. Daripada lebih baik kita berbisnis kepada Allah dengan cara memanfaatkan semua ciptaan Allah berupa barang-barang, traveling dan lain-lain daripada bisnis harga diri dan akidah. Iya kan? Ucapan ini agak keras Ustaz. Tapi kan tidak lebih keras daripada dinamika politik. Ya nanti editornya ini banyak ngedit ini. Jadi sekali lagi Ustaz Badrus Soleh dan para hadirin hadirat yang saya muliakan, Anda mau kemana? Fa'ina tazhabun. Kiai Dahlan dengan segala capaiannya, tolong buka meja kerja beliau. Yang ada di atas meja Kiai Dahlan bukan kebanggaan dengan amal usaha. Yang beliau catat di situ sampai jatuh hati seorang kiai besar waktu itu dari Pondok Termas namanya Raden Haji Hajid. Karena di situ tertulis puisi kematian. Wahai Dahlan, ingat, di depanmu ada yang paling dekat dari segalanya, itu kematian. Dan setelah itu kau akan dihadapkan oleh Allah dalam pengadilan. Dan hanya ada dua kemungkinan: engkau selamat di hadapan Allah, atau engkau binasa dicampakkan ke neraka. Kiai Dahlan punya kesadaran itu, Pak. Makanya hidup beliau lurus. Mohon maaf loh Pak, saya bukan mengatakan politik tidak baik, silahkan. Kalau Pak Badrus Soleh mau jadi bupati dan peluang itu bagus gitu ya, dan tidak dengan money politik, mungkin saya orang pertama mendukung beliau. Tapi kalau beliau menggunakan money politik, saya orang pertama kali meninggalkan beliau. Bukan nggak boleh, boleh, jangan korup. Nabi Daud pemimpin, Nabi Sulaiman pemimpin, Rasulullah pemimpin dunia. Tapi kan tidak pakai money politik. Tadi malam itu kita diskusi loh Bu, Ustadz bisa nggak menggunakan istilah sodakoh politik? Macam-macam istilahnya. Infak politik. Kasihan masyarakat.
Saya takut kalau ada istilah kayak begitu, nanti lama-lama kita akan mengatakan ini zina yang syar'i. Repot juga, Pak. Ya kan? Repot kita. Kalau ada zina syar'i, gimana meletakkannya itu? Kalau istilah agama ini kita kendor-kendorkan, nggak apa-apa riba, tapi riba fisabilillah. Weh, kok iso riba fisabilillah itu terus gimana itu? Kalau jomblower fisabilillah masih mending, jomblower yang masih merajut takdirnya itu fisabilillah aja lah, nggak apa-apa gitu. Iya kan? Ikhlas. Tidak apa-apa mencuri, yang penting ikhlas. Apa enggak rusak agama kita, Pak? Jadi itu Ustaz Badrus Soleh, kalau diskusi-diskusi itu perlu kita pertimbangkan lagi, Ustaz. Ya ujungnya sebetulnya money politik, cuman pingin berdosa tapi nyaman surga, kan repot, Pak. Nah oleh karena itu saudara sekalian yang saya muliakan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatika wa bi rahmatihi fabidzalika ya falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Jadi orang beriman itu boleh berbangga-bangga, boleh euforia, boleh gembira, tapi dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, dan kegembiraan ini jauh lebih besar dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi ketika Qorun dan para pengikutnya Qorun waktu itu, taruhlah ini kelompok oligarki ini, entah itu naga 9 apa naga 11 saya tidak tahu gitu. Ketika mereka berbangga-bangga dengan aset dan kekayaan duniawinya, tolong baca di dalam Al-Quran. Ini orang mukmin juga berbangga-bangga dan mengalami euforia. Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat farihu bima indahum minal ilm. Itu bedanya. Qorun datang dengan segala aset kekayaan. Tentu kalau bicara aset kekayaan, ada kekuasaan yang juga nimbrung di situ. Mereka bangga luar biasa. Tapi Allah mengatakan, ini nggak ada apa-apanya. Kalian wahai umat Islam, wahai orang beriman, berbanggalah kalian, euforialah kalian, gembiralah kalian dengan rahmat Allah. Apa bentuknya? Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Ketika para rasul diutus oleh Allah bawa ajaran-ajaran yang begitu jelas, terang benderang, farihu bima indahum minal ilm. Mereka gembira, mereka euforia, mereka bahagia dengan ilmu yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Ini yang nggak ada sekarang, ya kan? Monggo pengurus PDM muhasabah. Kalau majelis tablik ngomong kayak gini mesti medeni, Pak. Tapi coba kalau ketua parpol datang, kira-kira kantor PDM itu akan dipasangkan karpet merah ketika para ulama datang atau ketika para ketua parpol datang? Nggak usah dijawab. Iya. Kita sederhana saja. Kemarin kita menyelenggarakan musyawarah nasional Tarjih Muhammadiyah ke-32 di Kota Pekalongan. Kembali ke 1 abad mengenang Kota Pekalongan, di mana tarjih dibakukan di Pekalongan pada masa itu, pada tahun 1924. Sekarang 2024, kembali ke Pekalongan menjelang nanti 1 abad majelis tarjih. Ada yang tahu acara itu? Nggak ada yang tahu, Pak. Iya kan? Nah, tapi kalau saya tanya, kemarin pas hajatan itu ngapain aja? Mesti tahu semua.
PDM kalau saya tanya, mungkin tidak semua pengurusnya juga mengerti. Tapi coba PDM saya tanya, bagaimana dinamika politik? Itu A sampai Z mesti tahu. Contoh kecil, Pak. Jadi kita itu sebenarnya dikritik oleh Allah di sini. Bukan nggak boleh loh Bu ya, bukan nggak boleh. Justru silahkan bagi yang memiliki kemampuan itu. Jadi jemaah sekalian yang saya muliakan, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita baca kitab para ulama, ini buku ini bagus sebetulnya. Hakadha kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi Ramadan. Beginilah keadaan Nabi di dalam bulan Ramadan. Sampai beliau kemudian berpidato di depan apa? Di depan para sahabat. Ini tidak main-main. Di hadis ini kita sangat paham sekali. Qad ja'akum syahrun mubarak. Telah datang di tengah-tengah kalian bulan yang penuh dengan keberkahan. Apalagi ada di situ di dalam bulan Ramadan itu. Futtihat abwabul jinan. Pintu-pintu surga dibuka. Wa ghulliqat abwabul jahim. Pintu-pintu neraka itu ditutup. Wa sufidat maradatus syayatin. Setan dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya itu ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Faman hurima khairah faqad hurim. Yang tidak dapat kebaikan bulan atau malam Lailatul Qadar sungguh sangat merugi. Maka hari-harinya Rasulullah dilalui dengan luar biasa. Ketika kita baca, ya, saya baca mungkin 3 hadis ya atau berapa ini. Ini waktunya juga kalau di suratnya itu jam 6 sampai jam 7. Tapi ini waktunya habis Badrus Shalihin ya. Tapi mungkin bagian ini saya bacalah sedikit. Masing-masing Nabi bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala an ya. Lamma kana lailah minal layali. Ketika beliau menjalani satu malam di antara malam-malam hidupnya, terlebih lagi di bulan Ramadan. Ya Aisyah, zarini ata'abbad li Rabbi. Wahai Aisyah, saya baca Indonesia saja langsung. Relakan aku ingin beribadah dan bermesra-mesraan dengan Tuhanku. Kata Aisyah, wahai Nabi, tapi aku juga ingin berada di sisimu. Aku enggak ingin jauh darimu dan aku tidak ingin engkau jauh dariku. Lalu Rasulullah mengambil air wudu, beliau sholat di sisi istrinya. Aisyah masih berada di samping. Begitu mesranya seorang Nabi ketika ingin menaikkan sholat di hadapan Allah. Ternyata Aisyah nggak tidur, ngintip. Dia tatap Nabi. Ketika Nabi bersujud, Nabi mulai menangis, berderai air mata. Kemudian pipi beliau basah, jenggot beliau basah. Kemudian setelah itu tempat sujudnya itu basah sedemikian rupa. Dilihat oleh Aisyah radhiyallahu taala. Sampai Aisyah mengatakan, mengapa engkau menangis sedemikian wahai Muhammad? Bukankah kemudian dosamu yang telah lalu dan yang akan datang itu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan beliau mengatakan, apakah aku tidak mau menjadi seorang hamba Allah yang pandai bersyukur? Kesyukuran itu diwujudkan dalam bentuk bersujud kepada Allah. Afala akunu abdan syakura. Dan beliau kemudian mengatakan, malam hari ini Jibril datang membawa ayat kepadaku, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, sampai akhir ayat itu. Itu dilalui oleh beliau pada malam-malam itu. Beliau juga bersama istri-istrinya selalu membangunkan istrinya di pertengahan malam, ayo sholat. Istri kalau bangun duluan juga membangunkan Rasulullah. Rasulullah juga memberikan izin kepada para istrinya untuk kemudian beriktikaf di sepertiga terakhir daripada Ramadan. Kata para istri, kalau sudah masuk sepertiga akhir, beliau kemudian mengencangkan ikat pinggangnya, sarungnya diangkat. Beliau mulai menjauhi istrinya.
beliau beriktikaf kepada Allah untuk mendapatkan karunia yang satu malam itu bisa memperbaiki kualitas ibadah kita 83 tahun. 83 tahun. Hari ini dengan tahun ini dapat Lailatul Qadar, meninggal udah surga itu. Dengan umatnya, beliau juga luar biasa kepada umatnya. Beliau tetap konsisten mengajarkan umatnya. Bahkan ada seorang sahabat, wahai Rasulullah, aku telah binasa. Binasa gimana? Aku nggak tahan diri dan aku telah menggauli istriku. Ya sudah, kamu bayar kafarah. Puasa 2 bulan berturut. Saya tidak sanggup, wahai Rasulullah. Ya sudah, kau berikan kafarah. Berikan makan 60 orang miskin. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, apa ada orang yang lebih miskin dari aku di Madinah ini? Kemudian Nabi masuk ke dalam rumah, minta istrinya menyiapkan kurma, sekeranjang kurma. Ini berikan untuk dirimu dan untuk keluargamu. Care banget beliau. Saya ingin mengatakan, kebahagiaan, kegembiraan kita secara rohani, spiritual tidak menghilangkan juga persoalan-persoalan kemanusiaan di antara kita. Itulah makna hadis qudsi di dalam hadis Muslim, hadis terakhir yang ingin saya sebut. Ya, Allah berfirman, wahai anak Adam, ya kan? Aku lapar, aku sakit dan engkau tidak menjengukku. Ya Allah, bagaimana aku menjengukmu sementara engkau adalah Allah yang menciptakan. Lalu dia mengatakan, tidakkah engkau lihat ada seorang hambaku yang sakit? Kalau engkau jenguk dia, engkau mendapatkan aku di sisinya. Aku lapar, aku minta makan kepadamu, engkau tidak memberikanku makan. Bagaimana aku memberikanmu makan, ya Allah, engkau pencipta semesta? Tidakkah kau lihat ada hambaku yang juga lapar, dahaga, dan dia minta minum, minta makan kepadamu, engkau tidak memberikan kepada dia. Kalau engkau berikan, engkau dapatkan aku di sisi. Aku tidak berpakaian, aku tidak berbusana, aku minta busana kepadamu dan engkau tidak memberikanku. Bagaimana aku memberikanmu, ya Allah, engkau pencipta semesta? Tidakkah kau lihat ada hamba-hambaku yang tidak sanggup menutup auratnya, tidak sanggup membeli baju karena kemiskinannya? Kalau engkau berikan dia pakaian, engkau dapatkan aku di sisinya. Jadi artinya, orang berpuasa itu enggak berhenti pada menahan lapar dan dahaga, tapi ada aspek kemanusiaan yang konkret. Maka kata Rasulullah juga, asyamu junnah malam yakhrikha. Puasa itu dijamin sebagai tameng kita, menjaga kita dari neraka selama kita tidak rusak dia. Bagaimana merusak, menghancur leburkan puasa kita? Kata Rasulullah, ghibah, dengan ghibah. Karena itu ketika ada oknum, saya sebut oknum wanita yang dibanggakan sholat, sedekah, puasanya oleh para sahabat, kemudian oleh Rasulullah diminta hadir di hadapan beliau, kemudian Rasulullah minta untuk memuntahkan apa yang ada dalam perutnya, dan dia muntah. Apa yang keluar? Ada darah, nanah, daging busuk keluar dari mulutnya. Dan Rasulullah berkata, kedua orang ini sanggup menahan diri dari apa yang diharamkan oleh, apa yang dihalalkan oleh Allah. Makan, minum, hubungan suami istri halal. Dia sanggup menahan diri, tapi dia tidak sanggup menahan diri dari apa yang diharamkan oleh Allah, yaitu membicarakan keburukan saudaranya. Jadi puasa itu selalu berbanding lurus dengan kebaikan kita secara sosial. Nah, saya kira ini saja masih satu agenda ya, ini umrah. Kalau bisa umrahnya di Ramadan. Umrahnya di Ramadan. Boleh nggak Ustadz kalau daftar berangkat Ramadan besok? Karena umrah di Ramadan, seorang wanita sahabiat itu ingin haji, nggak bisa haji. Sebabnya apa? Dia punya 3 unta, Pak, bukan karena kuota antrian, bukan. Ada 3 unta, 2 unta dipakai oleh anak dan keluarganya, tersisa 1 unta. Tapi 1 unta ini digunakan untuk menyirami tanaman, sehingga aku nggak punya kendaraan, kata Rasulullah. Kata dia kepada Rasulullah, oh kalau begitu begini saja, kamu kalau punya kesempatan umrahlah di bulan Ramadan. Al-umratu fi Ramadan ka hajjatin ma'i. Itu hadisnya sahih Muslim. Umrahlah engkau di bulan Ramadan, karena umrah di bulan Ramadan itu sama dengan berhaji bersamaku, kata Nabi. Coba. Jadi besok kalau bikin schedule umrah, baiknya Ramadan. Dah, saya kira ini saja dah.
Udah cukup Ustadz ya, kita udah tahu semua itu, yang penting kita amalkan. Saya kira demikian. Nasrun mulafatun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, pencerahan yang luar biasa, penuh dengan kesejukan dan penuh dengan kegembiraan. Kajian yang begitu dalam, sejuk dan menyenangkan. Kok saya ingat ini Ustadz, apa yang ditampilkan oleh Ustadz itu kok ingat Pak A.R. Fahrudin almarhum. Ya mudah-mudahan ini cikal bakal atau generasi selanjutnya untuk seperti Pak A.R. yang dulu kita banggakan bersama. Amin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ini ada kabar gembira lagi yang perlu harus saya sampaikan. Tidak apa-apa ya. Sebenarnya ada satu peserta muadzin terbaik nomor 3, yaitu namanya Mas Haryanto dari Masjid Taqwa SMP Muhammadiyah 12 GKB. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Alhamdulillah. Ustadz yang qori tadi juga guru tahfidz. Qorinya tadi beliau masih kuliah di Universitas Muhammadiyah Gresik. Beliau adalah guru tahfidz di Muhammadiyah Giri. Insya Allah sudah banyak hafalan yang disampaikan. Ini sebagai referensi, Ustadz mungkin bisa di sana ada 3 Ustadz yang mereka menekuni hafal Al-Quran. Terima kasih Bapak dan sekalian. Demikian dari kami atas nama pimpinan daerah Majelis Tabligh Kabupaten Gresik menyampaikan terima kasih, dan kepada tim launching dari Majelis Ekonomi kami persilakan, dan dari saya cukup sekian. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tim dari Majelis Ekonomi, waktu dan tempat kami haturkan.